Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Nurul Hasanah dalam pelajaran prakarya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dan menyenangkan. Pada materi kita hari ini, kita belajar tentang kerajinan bahan lunak. Jadi, hari ini kita belajar mengenai apa sih pengertian dari kerajinan dari bahan lunak, kemudian aneka produk kerajinan dari bahan lunak, dan yang terakhir tentang pengemasan. Kita bahas dari pengertian kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama ada bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Pengertian dari bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dengan cara pengolahannya juga secara alami. Contohnya di sini adalah tanah liat, serat alam, getah, dan kulit. Kemudian yang kedua, bahan lunak buatan adalah bahan alam yang diolah dengan diberi tambahan zat kimia sebagai pengubah sifat bahan buatan menjadi lunak dan mudah dibentuk. Contoh hasil lunak buatan adalah bubuk kertas, gips, lilin, dan sabun. Kemudian bagian B, aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama, kerajinan lunak alami. Ada 3 contoh dalam kerajinan lunak alami. Yang pertama ada kerajinan tanah liat, kerajinan serat alam, dan yang terakhir kerajinan kulit. Pada kerajinan tanah liat merupakan barang pecah belah yang melalui proses pembakaran dengan melalui proses sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang bernilai guna dan estetis yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah serat alam. Serat alam merupakan salah satu bahan kerajinan yang mudah diperoleh karena telah tersedia di alam dengan jumlah banyak. Pembuatannya dengan cara menganyam. Contoh serat alam, enceng gondok, dan pelepah pisang. Bagian yang C adalah kerajinan kulit. Nah, kerajinan kulit di sini adalah bahan lunak yang berasal dari alam, tidak hanya diperoleh dari tumbuhan. Ada pula bahan yang diperoleh dari hewan, yaitu bagian kulit. Dari bahan ini bisa dibuat berbagai karya, misalnya sabuk, dompet, tas, wayang kulit, dan lain-lain. Kemudian ada kelebihan bahan lunak buatan, yaitu produksi kerajinan dari bahan lunak buatan lebih tahan lama daripada bahan lunak alami. Kemudian di sini ada olahan bahan lunak buatan. Yang pertama dari bubuk kertas. Contoh karyanya adalah kaligrafi, lukisan, dan topeng. Kemudian yang kedua adalah gips atau gypsum. Hasil karyanya bisa berupa hiasan dinding atau patung cenderamata. Dan yang ketiga yaitu lilin. Lilin digunakan untuk memperindah desain interior. Dan yang terakhir ada sabun. Sabun bisa dibuat hasil karya seperti bunga, patung, dan lainnya. Teknik pengolahan bahan lunak. A. Membentuk. Teknik membentuk digunakan dalam pembuatan kerajinan tanah liat. Ada 3 macam teknik membentuk. Yang pertama ada teknik coil. Teknik coil yaitu cara pembentukan dengan tangan langsung atau pijat jari guna menghasilkan bentuk-bentuk yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu teknik putar. Cara pembentukannya dengan alat putar. Contohnya pembuatan gentong dan guci yang membutuhkan alat putar. Yang ketiga teknik cetak atau teknik casting. Dalam teknik cetak
itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sekali cetak, dan yang kedua, cetak berulang. Sekali cetak adalah hasil karya yang menghasilkan sekali cetakan tidak dapat diperbanyak. Kemudian, cetak berulang adalah hasil karya yang bisa diperbanyak. Contohnya perabotan rumah tangga, piring, cangkir, mangkuk, dan gelas. Dan yang B, menganyam. Menganyam di sini yang berasal dari kerajinan alami dari serat. Nah, dengan teknik menganyam bisa menghasilkan tikar, tas, tempat tisu, dan lainnya. Kemudian yang C, dengan teknik mengukir atau teknik carving. Teknik mengukir digunakan tidak hanya untuk benda padat seperti kayu, namun dalam pengolahan bahan lunak juga bisa digunakan. Contohnya dalam mengukir menggunakan sabun. Kemudian yang terakhir adalah tentang pengemasan. Sebuah produk yang sudah menarik dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi jika dikemas dengan menarik pula. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas atau dibungkus. Kemasan produk kerajinan bahan lunak berfungsi agar kerajinan menjadi tambah indah dan sekaligus agar lebih awet dan tahan lama.